Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita sekarang berada di alam kosong. Kosong bukan berarti tidak ada. Sekalipun pandangan zahir mengatakan tidak ada fisik, tidak ada benda, dan tidak ada wujud, itulah kenyataan kosong. Otak pun membenarkan bahwa kosong sama dengan nihil. Tapi itu pandangan kulit saja. Sebenarnya pandangan batin menyebut kosong itulah yang disebut laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya yang tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan, yang ada hanya aku saja. Siapa itu laisa kamislihi syai'un? Itulah aku atau zat kali pertama di alam kosong yang ingin dikenal dan ingin dipuji. Sebab ketika itu aku masih sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya wahdah fil wahdah. Satu memandang yang satu. Sesuai dengan dalilnya, huwal hayyul qayyum. Itulah aku, si zat. Qul huwallahu ahad. Yakni adanya petunjuk zat yang maha hidup, tidak berawal, tidak berakhir, bersifat qadim dan kidam, tunggal adanya, zat laisa. Jadi sesungguhnya kosong itu ada, yakni adanya aku saja, si zat, tidak ada yang lain. Asma aku pun yang bernama Allah juga belum ada, kecuali petunjuk saja, huwa, kalau aku memang ada. Justru adanya petunjuk itulah nantinya akan menjelaskan siapa sebenarnya aku yang ada di alam kosong. Apa petunjuknya? Dalilnya huwal hayyul qayyum. Huwa itulah petunjuk awal. Hu itulah aku saja yang bercokol seorang diri, dan belumlah aku bernama Allah, sebab makhluk belum tercipta. Tadinya si zat sendiri di alam kosong yang tidak berawal dan tidak berakhir. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi, aku adalah sebuah perbendaharaan tersembunyi. Ingin sekali aku dikenal dan ingin sekali aku dipuji. Karena itu aku bertajalli, bernampak kepada sifat kesempurnaanku, yakni Muhammad di alam sir. Itulah tajalli, nampak pada diri Muhammad. Istilahnya adalah menciptakan makhluk. Kenapa aku bertajalli? Jawabnya, supaya aku bisa dikenal, bisa dipuji. Jadi siapa yang mengenal aku? Yaitu melalui sifatnya Rasul Muhammad yang bisa mengenal Allah. Manusia tidak bisa mengenal Allah kecuali melalui sifatnya. Sifatnya itulah yang disebut puji diri bagi diri, puji qadim bagi qadim, dan puji zat memuji zat pada rahasia kutub di dalam diri Adam yang kelak jika tercipta di dunia. Melalui sifat itu juga yang bisa memuji dirinya, bukan manusia dan bukan pun makhluk. Sebenarnya sekarang pun alam ini adalah kosong. Bukan saja pertama kalinya huwa berada di dalam kosong, sebab semua yang ada itu adalah aku, tidak ada yang lainnya. Bisa dia katakan alam semesta ini pandangan jahirmu banyak, sebenarnya hanya satu saja yang mengisi, yakni aku juga. Semua itu tercipta karena kekuasaanku saja. Suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang banyak, lihat yang satu.
dan pandang yang satu, lihat yang banyak. Jika demikian adanya hanya satu, maka itulah aku dan tidak ada yang menyekutukan aku. Artinya, sekalipun pandangan jahirmu melihat banyak langit, bintang, makhluk dan sebagainya, hakikatnya semua itu adalah aku. Sebab yang ada di alam semesta ini adalah sifat kesempurnaanku saja dan tidak lain adalah aku, zat. Artinya, itulah wujudku yang hak yang kamu lihat sepanjang masa. Sebab alam semesta beserta isinya adalah wujudku dengan sifat kesempurnaanku. Tidak ada yang lain, karena itu sekarang pun kosong. Sebab yang mengisi daerah kosong adalah aku saja. Kita harus pahami baik-baik kenapa dikatakan sekarang kosong. Dalam hadis qudsi, kuciptakan langit dan bumi hanya kosong saja. Maksudnya tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Yang kamu pandang itu sebenarnya adalah zat bersendirian. Ingat, yang dipandang adalah yang memandang. Yang disebut namanya adalah yang menyebut juga orangnya. Tentu saja sama saja. Jadi kesimpulannya, zat Allah dari alam kosong menuju alam kosong. Sekalipun di dalam perjalanan ilmunya, zat bertajalli ke alam sir, alam rahasia, lalu maujud di alam insan, ke alam dunia. Tapi semua itu hanyalah pergantian asma saja. Yang hakikatnya zat yang ada, zat Allah yang ada, tidak ada yang lainnya. Inilah yang disebut dalang sedang memainkan wayang. Tuhan sedang bersandiwara di atas panggung. Dalangnya satu, wayangnya banyak. Semua akan binasa kecuali zat aku saja. Yang namanya makhluk adalah ciptaanku, tapi hakikatnya aku hanya saja aku meletakkan qada dan qadar, ketentuan-ketentuan Tuhan bagi seluruh makhluk ciptaannya yang aku ciptakan. Jadi semuanya adalah aku, si zat. Jadi kalau di awal aku adalah sebuah perbendaharaan tersembunyi di alam kosong, sekarang pun juga adalah kosong. Ingat, yang boleh mengisi daerah kosong hanya aku saja. Tidak boleh ada dua zat yang mengisi daerah kosong. Jika kenyataannya ada dua zat yang mengisi, maka sudah tentu palsu. Inilah yang disebut perjalanan ilmu ketuhanan. Disebut kalau dianggap ada dua, disebut tauhid ganda. Artinya tauhid abal-abal. Tauhid adalah satu, yang ada hanya zat bersendirian dari awal sampai akhir. Huwal awwalu wal akhiru, huwaz zahir wal batinu. Yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.